Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari. Nah, kali ini Bidan Sari mau berbincang-bincang saja nih sama bunda-bunda semua yang lagi nonton video Bidan Sari, yaitu seputar bahaya dalam kehamilan. Nah, dan kadang-kadang ibu-ibu kurang ngeh tentang bahaya-bahaya dalam kehamilan sehingga ada keterlambatan tindakan untuk mencegah bahaya-bahaya kehamilan, karena sebelumnya ibu itu belum tahu bahwa yang dialami itu adalah bahaya kehamilan. Nah, di sini kita akan cerita-cerita apa sih bahaya kehamilan itu, kenapa sih bisa seperti itu ya. Nah, dan saya akan kasih tahu. Yang pertama, bahaya kehamilan itu ibu itu tidak mau makan dan muntah terus-menerus ya. Nah, ketidakmauan ibu makan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena di saat ibu hamil, jika ibu tidak makan, ibu bisa bayangin apa yang akan diserap oleh tubuh ibu yang sekaligus ibu lagi mengandung. Nah, ketika ibu sudah merasa tidak nafsu makan, terus-terus muntah, ibu segera konsultasikan ke bidan terdekat atau dokter kepercayaan untuk mengantisipasi tidak nafsu makan ini. Oke, nah ibu yang pertama harus ingat, jika sudah tidak selera makan, tidak ada nafsu makan, dan selalu muntah, maka ibu harus segera ke dokter idaman ibu. Oke. Nah, bahaya kehamilan yang kedua yaitu berat badan ibu tidak kunjung naik. Makanya ibu sering kalau inspeksi ke bidan atau ke dokter, dia diberikan buku PIN-nya, itu sebenarnya untuk mengontrol setiap bulannya bagaimana kenaikan berat badan ibu. Nah, jika ibu misalnya jarang untuk mengontrol kesehatan, maka kami sendiri tidak akan tahu apakah berat badan ibu naik atau turun. Nah, jika ibu memang benar-benar tidak sempat untuk berkunjung, nah ibu minimal tahu perubahan-perubahan berat badan yang ibu alami ya. Nah, ketika ibu melihat bahwasanya berat badan ibu itu bahkan tetap dan bahkan turun, itu ibu harus pertanyakan dan harus segera kunjungi dokter atau bidan-bidan terdekat dan konsultasikan. Jangan keterlambatan untuk mendiagnosis ini akan membahayakan bagi ibu dan janin ibu. Berat badan yang tidak kunjung naik itu tidak akan mungkin bagi ibu hamil, karena perut ibu akan semakin membesar. Nah, jika perut semakin membesar namun ibu tidak memiliki kenaikan berat badan, apa yang terjadi? Nah, ibu perlu pertanyakan. Oke. Yang ketiga, ini bahaya kehamilan yang harus benar-benar ibu perhatikan. Ibu merasa wajah ibu bengkak, tangan ibu bengkak, kaki ibu bengkak, disertai pusing dan kejang. Nah, hati-hati. Ini adalah keracunan dalam kehamilan, preeklamsi hingga eklamsi. Ibu harus benar-benar mengunjungi tenaga kesehatan. Ini tidak boleh ibu ambil solusi diri sendiri, karena ini perlu perhatian khusus, terutama jika ibu sampai kejang. Nah, jadi ibu harus segera ke tenaga kesehatan agar tindakan lebih dini dapat membantu kesehatan ibu dan janin yang lagi berkembang di dalam kandungan. Nah, bahaya kehamilan yang keempat yaitu kelainan letak janin. Nah, masa kini sebenarnya hal tersebut bukanlah asing lagi ya. Kalau sudah dikatakan letak janin Anda itu tidak normal, maka untuk melahirkan normal atau secara per vaginam itu akan semakin sulit. Nah, oleh karena itu ibu dianjurkan ke bidan, ke dokter untuk memastikan letak janin ibu benar-benar letak kepala yang dikatakan normal ya. Letak kepala kah, letak punggung kah, atau letak kaki bagian terbawah janin. Nah, biasanya jika dikatakan letak bagian terbawah janin atau punggung itu sudah harus dilakukan seksio sesaria, karena akan berdampak tidak baik untuk keselamatan janin dan juga ibu. Nah, oleh karena itu, jika ibu konsultasikan baik-baik ke tenaga kesehatan, maka ibu akan tahu. Ibu tidak mungkin tahu dengan sendirinya bahwa apa sekarang letak janin ibu, ya kan? Nah, jadi jika ibu konsultasikan dan ibu misalnya pergi ke suatu tempat dan melahirkan, ibu sudah bisa bilang ke bidan yang setempat bahwasanya kemarin letak bayi saja seperti ini. Bidan atau dokter, nah sekarang saya belum tahu, boleh diperiksa, agar nanti di sana di saat dia menolong ibu partus tidak terjadi masalah-masalah yang dapat merugikan ibu dan juga janin ibu ataupun tenaga kesehatannya, bahkan karena ibu tidak memberitahu atau sebelumnya ibu tidak rajin untuk konsultasi atau periksa, sehingga di saat ibu sudah ingin mengedan atau di saat ibu sudah memiliki kontraksi dan ingin dilahirkan secara normal sementara ibu tidak pernah periksa. Itu terjadi sering sekali di kasus-kasus lapangan ya. Nah, ditanya kapan periksa ke bidannya, nah dia bilang tidak pernah periksa, sehingga Vaskes yang didatangi itu kewalahan dan akhirnya harus memeriksa ulang secepat mungkin sebenarnya janinnya bagaimana, letaknya bagaimana, apakah perlu USG atau enggak. Nah,
kita saling membantu, bahwasanya ibu ingin sehat, kami pun ingin bisa membantu dengan baik, maka sama-sama kita memeriksakan diri ke tenaga kesehatan sehingga kesehatan ibu dan bayi lebih terjamin. Oke, tanda bahaya yang kelima yaitu perdarahan. Nah, saya rasa semua ibu akan merasa cemas jika belum bulannya ibu sudah mengeluarkan darah. Nah, langsung cus ke tenaga kesehatan, jangan ditunda lagi, oke? Tanda bahaya yang keenam yaitu gerakan janin berkurang atau bahkan tidak ada. Ini juga tidak bisa dilama-lamakan. Langsung saja datangi bidan atau dokternya. Saya 2 hari ini atau bahkan jangan 2 hari ini, saya sehari ini tidak merasakan bahwa dia bergerak dan bahkan dia tidak memiliki respon di dalam perut saya. Bagaimana dokter? Lebih cepat lebih baik. Meskipun bayi ibu hanya sedang tidur, tapi kalau seharian kayaknya kalau misalnya quickening atau gerakan bayi yang pertama kali sudah terjadi dan selanjutnya bayi itu akan selalu bergerak. Meskipun beberapa kali itu harus bergerak. Nah, kalau ibu merasakan dalam 24 jam atau dalam 2 kali 24 jam dia sudah tidak bergerak, ibu harus curiga dong. Kenapa bayi saya nggak ada? Biasanya juga dia memberi sapaan. Nah, ibu tidak salahnya ke tenaga kesehatan dan tanyakan. Nah, ketika diperiksa giginya bagus kok, ini kok. Nah, ibu akan merasa sangat tenang dan nyaman. Jadi menghindari hal-hal yang seperti ini, kita itu benar-benar dituntut untuk bisa jeli terhadap bayi kita yang dalam kandungan ataupun diri kita sendiri. Tanda bahaya yang selanjutnya atau yang ketujuh itu ketuban pecah dini. Nah, kami sebut itu sering KPD. Nah, kalau sudah hamilnya 8 bulan, ketuban sudah pecah atau bahkan dia hamil 9 bulan, masih buka 1 sudah pecah, itu sudah tanda bahaya kehamilan. Ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan apapun alasannya, oke? Bahaya kehamilan yang terakhir ini adalah penyakit penyerta ibu. Nah, biasanya ibu hamil itu ada penyakit penyertanya seperti anemia, tekanan darah tinggi, malaria, dan lain sebagainya yang harus dikontrol oleh dokter. Ini memang ibu harus teratur ke dokter ya. Karena hal-hal ini bisa saja kapan saja berpengaruh terhadap kehamilan ibu. Nah, kalau ini memang ibu terkhusus memang harus, tidak ada kata tidak, harus ke tenaga kesehatan untuk mengetahui perkembangan setiap saatnya, karena ibu sudah disertai oleh penyakit penyerta. Nah, itu bukan lagi hal yang sepele untuk ibu pastinya ya, apalagi ada DM-nya. Itu harus benar-benar konsultasikan segala keluhan, segala kelainan yang ibu rasakan. Ibu harus segera konsultasikan ke dokter atau ke bidan atau kemana saja tenaga kesehatan yang ibu datangi, boleh saja yang memberikan informasi akurat mengenai kesehatan ibu. Nah, ini dia, ibu harus ingat 8 bahaya kehamilan ini. Nah, kemanapun ibu berada, ibu harus rasakan apakah kehamilan saya baik-baik saja. Oke, info ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu dan bisa menjadi ilmu yang berguna sampai ibu melahirkan dan sehat-sehat bertemu dengan bayi ibu. Oke, info kali ini saya akhiri sampai sini, dan jangan lupa untuk dukung Bidan Sari dengan cara klik tombol subscribe, like, and share-nya. Bagikan ke teman-teman Anda yang sekarang lagi mengalami kehamilan agar ia bisa berjaga-jaga lebih baik. Oke, thank you for watching. Bye-bye.